Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Suka-suka saya tentunya. Malam ini saya akan ngopi santai sambil sate padang lewat. Bentar ya. Oke, sate padang udah lewat. Malam ini saya akan ngopi santai menggunakan si Ethiopia Sidamo dari Oten. Sebelumnya udah saya bahas secara binnya kayak gimana, bahkan saya udah sortir ulang binnya yang cacat, yang berlobang karena insek, triangle, dan lain-lainnya udah saya bongkar. Sebenarnya kadang saya nggak enak membongkar kopi-kopi yang saya beli, takutnya nih kadang merugikan roastery, tapi somehow kita juga nggak mau dirugikan sebagai pengopi dengan klaim-klaim yang bombastis, tapi bin yang juga kurang bagaimana banget. Ini yang udah saya sortirasi, udah saya sortir ulang. Ya mungkin saya salah, mungkin saya terlalu berharap banyak terhadap roastery yang ada di Indonesia, mungkin terlalu banyak juga, atau kadang saya mungkin aku kirain apa, atau saya terlalu tuntutannya terlalu banyak, bisa juga saya kayak gitu, atau ekspektasi saya terlalu tinggi terhadap roastery yang ada di Indonesia, atau memang knowledge saya tentang specialty memang belum nyampe, sehingga apa yang ternyata dihadirkan oleh roastery dengan klaim specialty memang begitu adanya, bukan seperti konsep specialty yang di kepala saya. Ini specialty itu bener-bener kopi yang hampir sempurna gitu, secara binnya, less cacat gitu, atau misalkan kalaupun ada cacat mungkin ya dari total 100% tuh kayak, kan kalau specialty dari 100% tuh kayak cuman 20 katanya ya, jadi 80% itu sempurna, 20%-nya mungkin ini saya nggak tahu, mungkin si roastery itu pakai standar yang 80 specialty-nya, 20-nya bin rusak, mungkin saya juga nggak tahu. Tapi saya nggak akan terlalu membahas soal itu karena udah saya sortir. Ini sortirannya bisa dilihat, bin-binnya ini hasil sortiran saya. Mungkin dari kacamata awam kayak saya nih pengopi, jangan-jangan ini ternyata masuk kategori bin specialty, mungkin saya nggak tahu. Tapi sepengetahuan saya nih kayak bolong atau kayak yang kayak gini nih, nah yang di pojok ini mungkin itu masuk kategori specialty buat roastery yang ada di Jakarta, mungkin saya nggak tahu. Tapi terlepas dari itu, setidaknya saya memberi sudut pandang atau bahkan membuka ini loh specialty yang Ethiopia Sidamo versi Oten. Kalian bisa lihat Ethiopia versi roastery lainnya, lalu nanti setelah Oten saya akan cari roastery lain yang beda lagi. Saya belum nemu, saya lagi survei kira-kira dari mana ya. Nemu beberapa kayak dari Shoot Me in the Head ya kalau nggak salah, lalu ada dari mana gitu, atau saya akan coba si Ethiopia Smoking Barrel, ada lagi yang lain saya coba juga. Oke, karena kata orang tua kita nggak pernah tahu kalau kita nggak nyoba ya, asik. Jadi kita akan sedikit santai malam ini dengan si Sidamo. Ini udah saya sortir, jadi so far somehow binnya mungkin more or less lebih baik ya.
udah lebih rapi, ya. Mungkin saya salah, kalau salah ya tolong dikoreksi, kalau bener ya nggak apa-apa juga. Oke. Padahal sebenarnya di dunia kopi nggak ada yang salah sebenarnya. Kalau menurut saya, kalian mau klaim ini specialty kelas kakap, mau specialty apa, it's okay, nggak apa-apa juga. Karena setiap orang punya referensi masing-masing. Ini udah saya sortir sekali lagi. Lihat binnya lebih mulus kan? Dibanding yang tadi kan. Walaupun mungkin nggak 100%, masih ada beberapa yang, tapi it's okay. Ini yang jadi kenang-kenangan sebagai bahan. Ini saya sengaja di shield ini sih, ini banyak sih. Ini memang buat saya nggak kategori specialty. Oke, it's okay, lupakan dulu ini. Kita akan fokus ke ngebrew 18 gram. Lalu saya akan menggunakan gilingan coarse. Jadi saya akan create kopi-kopi santai malam ini. Kita akan cek kira-kira saya butuh di circle keberapa untuk coarse. Espresso di circle 4, saya akan set di circle 6, 5, 6. Saya akan set, sorry, 1, oke, 1, circle 1, circle 2, oke, circle 3, oke, circle 4, oke, circle 5, oke. Saya cek dulu gilingan di circle 5 apakah itu yang saya hasilkan. Biasanya sih circle 5 memang untuk coarse, tapi cek dulu ya. Saya butuh 1 circle lagi, jadi saya akan set di circle 6 ya. Circle 6, oke. Saya set di circle 6. Oke, circle 6 cukup. Kita akan giling menggunakan circle 6 untuk coarse, tapi nggak very coarse. Cukup buat kopi hitam, create notes yang biasanya sih si Staresso ini memberikan notes yang jujur. Apa yang ada di sini notesnya apa? Spice, wine, floral, well balanced with notes of chocolate. Spice-nya seperti yang saya bilang, ada si kayu manis, dan ketika dibuka memang lebih winey. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Saya taruh sini. Kita lihat course versi saya untuk Staresso Mirage. Segini teman-teman. Nih, kelihatan nggak? Oke ya, gilingannya oke segini. Course kita kan menggunakan Staresso Mirage malam-malam. Cemilannya bolu kukus kering. Lock dulu. Kita balikin lagi ke sini. Taruh sini.
Yes, lumayan rapi ya jadinya si pakai ini. Saya tamping langsung dari sini. Aromanya enak, memang winey banget sih. Terlepas dari saya udah sortir itu lumayan binnya, tapi aromanya enak. Yes, jadi rapih kan? Nggak kelihatan. Jadi rapih karena tamping dari saya tamping lagi sedikit rata. Gilingan coarse versi saya segini. Oke, create rasa santai dengan notes yang seperti dihadirkan oleh cover atau cue grader atau roastery yang menjual ini. Kita lalu tutup, sorry ya, kurang lurus nih. Kenapa nih? Sorry ada apa ya? Sorry bentar ya, ada kesalahan kah? Oh, kayak tadi nutupnya kurang ngepas, jadi ada partikel yang nyangkut. Oke, aman. Kirain udah mulai jebol nih alat. Nah, suhu berapa? Suhu 94 derajat Celcius. Lalu kita akan kasih air saya akan kasih airnya lumayan, ini 18 gram, jadi saya akan kasih air di kurang lebih, semoga aja 180 ya, biasa 180. Dikit lagi, 182. Oke, mesti hati-hati biar nggak biar nggak tumpah maksudnya Pak. Oke. Ya, saya akan brew di sini langsung supaya nanti kita bisa bercerita rasanya. Sorry ya, ini nih ya, kayak gini. Ngangkang dulu, saya angkangin dulu ya, ada aja. Oke, kita akan pumping dari sini langsung. Ready? Ngangkang bro. Ini saya akan pumping sampai benar-benar habis. Aromanya keluar. Udah nggak ada yang keluar. Oke, lalu saya aduh, sorry bentar ya. Oke, lalu tutup, ada yang di atas. Ya, saya bikin buat head dulu ya, bukan buat head sih, buat thumbnail. Oke, saya taruh sini.
yang disortirnya nggak apa-apa lah, pinggirkan dulu. Ya, sorry, saya ambil cemilan dulu soalnya tadi udah dikasih head, lalu saya udah, mari kita cicipin. Jadinya ini kopi light kalau buat saya, karena di brew di suhu di gramasi 18 gram dan airnya 180. Gilingannya coarse. Kita akan aduk dulu sebentar ya supaya bercampur. Apakah saya bisa menghintskan kayak floralnya atau coklatnya? Kalau spice dan wine-nya udah terdeteksi ketika dibuka, kita akan cek ya. Sih, saya bilang apa, kalau Stare Somirage itu nggak pernah bohong. Oke, saya cicipin segini dulu. Kita akan cicipin dulu segini dulu. Aromanya enak. Kalian bisa, oh ya, kemarin tuh ada temen nanya, Pak Gan, Bang, kalau misalkan mau ngebrew dengan notesnya itu keluar kayak gimana sih? Kalau buat saya sih pribadi ya, dengan cara apapun, memang kalau memang diperuntukannya buat brew ringan, baik V60 ataupun si Aeropress, dia akan tetap keluar notesnya. Nah, kalau cara lain, saya pakai si Stare Somirage. Ini lebih pasti aman. Enak. Saya seruput. Lebih enak menggunakan Stare Somirage. Tapi tadi juga enak sih. Sweetnya lebih keluar menggunakan Stare Somirage. Kalian wajib coba sih kalau yang punya Stare Somirage. Cobalah main-main, jangan di espresso terus. Alat ini bisa jujur kok, bisa memberikan notes yang ada di kopi. Terlepas notesnya itu apa, bahkan mungkin bisa mendeteksi notes lain kalau sensori kalian lebih canggih dari cupper. Cobain lagi ya. Delicious. Yang jelas sweetnya lebih keluar, winey-nya lebih keluar. Spice-nya mungkin masih ada, berasa. Dicium juga masih berasa kok. Tapi saya nggak bisa mendeteksi coklat. Ya, oke lah. Masalah mendeteksi bukan tugas kita, yang penting tugas kita lah ngopi dan rasanya masuk akal. Oke, saya nyicipin ini dulu ya. Lagi aromanya. Kalau orang-orang di mana Q Grader minumnya kayak gitu, ganggu sih gitu kadang.
kalau di kedai kopi gitu, terus ada orang-orang sok queue grader gitu, kaget loh tiba-tiba di belakang bunyi gini, orang biasa, apa namanya, customer biasa datang gitu. Kebetulan saya lagi nongkrong di kedai kopi yang memang specialty coffee lah ya, bro-bro yang kalau customer yang bawel itu kadang suka nanya, banyak gitu diskusinya. Saya lagi ngetik gitu, tiba-tiba di belakang bunyi gitu, sampai kaget saya pikir ini orang kenapa kesurupan apa ya. Ya biasa aja kali. Oke, somehow ya, sambil cerita ya, saya maunya kopi itu hanya untuk saya nikmatin sendiri aja tanpa harus saya ceritakan seperti apa binnya, seperti apa ininya, keep buat diri sendiri. Tapi kok saya pengen berbagi pengalaman dengan orang ya, atau mungkin banyak orang yang tipenya kayak saya yang apa, kok saya dapetin kopi segini, harganya segini, kok kopinya kayak gini ya gitu. Enak, delicious. Tapi mungkin kalian buat yang beli Ethiopia Sidamo, tapi kayaknya kalian mesti sortir ulang. Kalau enggak, saya nggak tahu. Oke, kita akan closing. Ini brew ke berapa? Kedua ya. Oke, ini brew kedua yang saya videoin, Ethiopia Sidamo. Saya kasih konklusi ya. Karena keputusan tetap ada di tangan kalian, bukan di tangan saya. Saya hanya memberikan sudut pandang aja, mencoba membuka mata. Walaupun ternyata pada kenyataannya mungkin ekspektasi saya terlalu gila terhadap specialty. Di kepala saya tuh kayak ketika saya beli Ethiopia Sidamo atau Ethiopia yang lainnya, atau ketika saya dapat pertama kali saya experience di smoking barrel, saya beli Sapan. Di kepala saya ketika saya beli bin yang lain, single origin yang lain, saya mendapatkan bin sekelas Sapan. Ternyata enggak juga. Lalu ketika saya berpikir Oten bisa menghadirkan kopi seperti sekeren Sapan, karena Sapan ada satu kopi yang terakhir saya beli, jadi saya itu jadiin benchmark terakhir saya, karena saya belum menemukan kecuali situ ya, smoking barrel yang Finlock blend itu emang binnya oke. Jadi saya belum nemu single origin yang oke itu bin, kehomogenan binnya. Mungkin nanti akan ketemu di tempat-tempat lain untuk single origin ya teman-teman. Kalau untuk house blend, saya kemarin kan baru menutup dengan si Quintinos. Ini untuk rasa, sekali lagi buat saya enak, masih dengan dua metode enak. Walaupun saya mesti sortir ulang, terserah kalian, kalian mau mencoba atau enggak, itu juga saya serahkan kalian. Atau kalian mau sortir ulang atau enggak, terserah juga. Atau ternyata level ekspektasi kita berbeda, ternyata memang specialty yang beredar di market khusus untuk impor di range harga 200 sampai 140 itu memang segitu kualitasnya, nggak bisa lebih dari itu. Mungkin kalau misalkan mau lebih dari itu mesti beli yang 100 gram harganya sekitar
700 bahkan mungkin sampai 1 juta mungkin. Jadi kadang kayaknya kita memang mesti menyamakan persepsi dulu. Specialty impor versi roastery di Indonesia itu ternyata enggak seperti yang saya bayangkan. Kayaknya mesti disamain dulu persepsinya. Nah, sambil menyamakan itu, kita lihat roastery lain, versi roastery lain juga seperti apa sih Ethiopia specialty versi mereka. Jadi akan saya coba lagi di roastery berikutnya. Belum tahu apa, tapi udah ada beberapa yang ada di radar. Oke. Sorry. Selamat mencoba Ethiopia Sidamo. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.